Selanjutnya, perbedaan. Pencerahan tentang perbedaan antara laku patrap samadhi mijil sampurno. Di dalam laku murni menuju suci dan di dalam laku suci menuju abadi. Kalau penjelasan dasar sama seperti yang sudah saya jelaskan di dalam pencerahan patrap samadhi mijil sowan. Patrap samadhi mijil sampurno di dalam laku murni menuju suci hakikatnya adalah membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan kotoran atau noda otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Itu patrap samadhi mijil sampurno di dalam laku murni menuju suci. Kalau patrap samadhi mijil sampurno di dalam laku suci menuju kelanggengan atau di dalam laku suci menuju keabadian adalah menyempurnakan. Beda membersihkan dengan menyempurnakan. Beda. Patrapnya juga beda. Patrap-patrapnya juga beda. Patrap-patrap samadhi di dalam mijil sampurno. Kalau untuk laku murni menuju suci, contohnya sebagai berikut. Perhatikan. Setelah duduk, siap untuk melakukan patrap samadhi, langkah awal melakukan patrap palungguh. Kemudian membaca sabda palungguh pambuka. Sedulur papatku lungguha ingkang prayoga, ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki, kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Sama seperti di dalam patrap samadhi mijil sowan. Jangan sekali-kali menyudahi palungguh pambuka ini kalau jiwa raganya belum merasakan tentram, minimal enak atau plong. Nah, kalau dirasa sudah tentram atau enak, maka patrap palungguh ini diubah menjadi patrap kunci. Setelah patrap kunci, kemudian berlanjut membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut sebagai contoh berikut. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah. Kula sejatine satriya, nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Itu untuk lelaki. Kalau untuk perempuan berbeda lagi. Contoh sebagai berikut. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah. Kula sejatine wanita, nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake wanita sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Dibaca 7 kali berturut-turut. Setelah membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, kemudian patrap kunci ini diturunkan ke bawah menjadi patrap paweling. Setelah patrap paweling, selanjutnya membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut. Sebagai contoh berikut. Siji-siji, loro-loro, telu telonono. Siji sekti, loro dadi, telu pandito. Siji wahyu, loro grat trahino, telu rejeki. Dibaca 3 kali
berturut-turut. Setelah membaca bacaan Paweling 3 kali berturut-turut, kemudian patrap Paweling ini diubah menjadi patrap mijil bersamaan dengan menyebut asmo. Kalau asmo sejatinya belum dilungguhkan, sementara bisa bersabda asmo sejati. Kalau asmo sejatinya sudah dilungguhkan, maka asmo sejatinya digunakan. Sebagai contoh berikut. Kontorupo atau kontowarno. Kalau perempuan, kantiwarni atau kantirupi. Jeneng sira mijila, panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa nyampurnakake Sri Mawur Bajang Wurung Kama Wurung kang umijil saka ragan ingsun. Reksanen murih pelaksanan sampurna bali maring asal usul sangkan paraning dumadi. Asal suci bali menyang suci dadi suci. Asal sari-sarining banyu bali menyang sari-sarining banyu dadi sari-sarining banyu. Asal sari-sarining angin bali menyang sari-sarining angin dadi sari-sarining angin. Asal sari-sarining geni bali menyang sari-sarining geni dadi sari-sarining geni. Asal sari-sarining bumi bali menyang sari-sarining bumi dadi sari-sarining bumi. Asal urip bali menyang urip kanthi teguh rahayu slamet. Itu komplitnya. Tapi ada bacaan mijil sampurno yang saya persimpel. Dikarenakan ada pengulangan kata berulang-ulang kali, ini ada kalanya meleset. Karena sari-sari ini kan diucapkan berkali-kali, ini ada kalanya meleset. Agar supaya tidak meleset, maka saya permudah. Jadi asal banyu, bali menyang banyu, dadi banyu. Itu adalah teknik dari saya untuk mempersimpel laku supaya tidak meleset. Kalau komplitnya seperti yang barusan saya contohkan. Nah, setelah membaca bacaan mijil sampurno 1 kali secara lengkap dan tegas tadi, kemudian mempersiapkan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Untuk apa dipersiapkan? Untuk menyambut proses apapun yang akan datang dan terjadi serta dialami selama sedang patrap mijil ini. Apapun prosesnya, nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup hingga selesai. Penyelesaian proses di dalam patrap samadhi mijil sampurno ini akan menentukan seberapa banyak yang berhasil dibersihkan. Gitu. Dan bagaimanapun prosesnya, apapun proses yang terjadi, pada akhirnya tangan kanan kita ini akan melakukan patrap palungguh sendiri secara otomatis. Secara otomatis. Bukan dirancang, bukan dikehendaki karena keburu-buru dan lain sebagainya. Nah, kalau tangan kanan ini sudah melakukan patrap palungguh secara otomatis, berarti penyempurnaan telah berhasil. Pembersihan telah berhasil. Nah, kalau lama tidak melakukan patrap palungguh bagaimana? Berarti belum selesai. Tunggu saja. Kalau sudah selesai, pasti akan melakukan patrap palungguh sendiri secara otomatis. Dan ketika proses selesai dan tangan kanan melakukan patrap palungguh, jangan diikuti dengan membaca sabda palungguh panutup. Berdiri dulu untuk melakukan patrap singkir. Setelah berdiri tegak, kemudian melakukan patrap seperti patrap kunci, lalu kedua ibu jari tangan dimasukkan ke dalam mulut, menempel ke langit-langit mulut.
Nah, setelah kedua ibu jari tangan sudah menempel ke langit-langit mulut, kemudian membaca bacaan singkir 3 kali berturut-turut di hati dengan rasa. Karena tidak bisa menggunakan suara, sebab mulutnya tersumbat kedua ibu jari. Paham nggih? Setelah melakukan patrap singkir, kemudian membaca bacaan singkir 3 kali berturut-turut sebagai berikut. Contohnya, Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah, datolah, sipatolah. Kula sejatine satriya untuk laki-laki. Nah, kalau untuk perempuan, kula sejatine wanita. Hananira hananingsun, wujud ira wujud ingsun. Sira sirna mati dening satriya sejati untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, wanita sejati. Nggih. Ketiban iduku putih sirna layu dening kanta rupa atau kanta warna atau kanthi warni atau kanthi rupi. Kalau yang asma sejatinya sudah dilungguhkan, kalau yang belum dilungguhkan asma sejatinya dening asma sejati. 3 kali berturut-turut. Setelah membaca bacaan singkir 3 kali berturut-turut, kemudian keluarkan kedua ibu jari dari mulut ke depan wajah. Lalu sembari menahan napas, hentakkan kaki kanan ke bumi atau ke tanah 3 kali. Kemudian meniup ke atas 3 kali, meniup ke bawah 3 kali, dan meniup ke kedua telapak tangan 1 kali. Setelah meniup ke kedua telapak tangan 1 kali, kemudian usapkan ke wajah secara bersamaan. Sambil bersabda sempurna. Lalu usapkan ke seluruh tubuh sampai ke ujung kaki. Setelah selesai, kemudian duduk kembali dengan santai dan rileks. Jika jiwa raganya dirasa sudah santai, sudah rileks, baru melakukan patrap palungguh dan membaca sabda palungguh panutup. Asma sejati atau kanta rupa atau kanta warna atau kanthi rupi atau kanthi warni lungguha ingkang prayoga ragane arsa tentrem sun sangoni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet dan selesai. Itu untuk laku murni menuju suci. Beda lagi di dalam laku suci menuju kelanggengan atau laku suci menuju keabadian. Perbedaannya sebagai contoh berikut. Setelah duduk siap melakukan patrap samadhi, langkah awal melakukan patrap palungguh, kemudian membaca sabda palungguh pambuka. Sedulur papatku lungguha ingkang prayoga. Setelah tentram, minimal tenang atau enak, kemudian patrap palungguh ini diubah menjadi patrap kunci dan membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah, datolah, sipatolah, kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput untuk laki-laki.
Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah, kula sejatine wanita, nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindake wanita sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Itu untuk wanita atau untuk perempuan. Dibaca 7 kali berturut-turut. Setelah membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, kemudian patrap kunci ini diturunkan ke bawah menjadi patrap paweling. Setelah patrap paweling, langkah selanjutnya kemudian membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut. Contoh sebagai berikut. Siji-siji, loro-loro, telu telonono. Siji sekti, loro dadi, telu pandita. Siji wahyu, loro grat trahino, telu rejeki. Dibaca 3 kali berturut-turut. Setelah membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut, kemudian patrap paweling ini diubah menjadi patrap mijil secara bersamaan dengan menyebut asma sejatinya. Contoh sebagai berikut. Untuk yang belum dilungguhkan asma sejatinya, asma sejati. Sedangkan untuk yang sudah dilungguhkan asma sejatinya, maka asma sejatinya digunakan. Konto rupa atau konto warna atau kanthi rupi atau kanthi warni. Jeneng sira miji lho. Panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa nyampurnakake Sri Mawur Bajang Wurung Kama Wurung kang umijil saka ragan ingsun. Reksanan murih sampurna bali maring asal usul sangkan paraning dumadi. Asal suci bali menyang suci dadi suci. Asal sari-sarining banyu bali menyang sari-sarining banyu dadi sari-sarining banyu. Asal sari-sarining angin bali menyang sari-sarining angin dadi sari-sarining angin. Asal sari-sarining geni bali menyang sari-sarining geni dadi sari-sarining geni. Asal sari-sarining bumi bali menyang sari-sarining bumi dadi sari-sarining bumi. Asal urip bali menyang urip kanthi teguh rahayu slamet. Setelah membaca bacaan mijil sampurno 1 kali dari awal sampai akhir dengan tepat tadi, kemudian turunkan kedua tangan ke posisi yang paling nyaman menurut kita. Nyamannya di mana dan seperti apa? Apakah seperti ini dan begini? Apakah seperti ini dan begini? Atau seperti ini atau bagaimana? Nyamannya menurut kita seperti apa? Maka lakukan tangan seperti itu. Setelah tangannya turun di posisi yang paling nyaman, kemudian nonaktifkan otak atau pikiran, nonaktifkan hati atau batin, nonaktifkan kelamin atau syahwat. Maksudnya ndak usah berpikir apapun, tidak usah membatin apapun, tidak usah bertujuan atau berkeinginan apapun. Cukup diam. Apapun prosesnya, sikapi dengan diam. Semakin diam, semakin jiwa raga kita akan dikuasai oleh hidup kita. Semakin jiwa raga kita dikuasai oleh hidup kita, maka semakin tercerahkanlah kita. Sampai kapan Pak Web? Pasti tahu, pasti paham, pasti ngerti kalau bisa diam. Kan tadi sudah dijelaskan, semakin diam, semakin jiwa raga kita akan dikuasai oleh hidup kita. Semakin jiwa raga kita dikuasai oleh hidup kita, semakin tercerahkanlah kita. Artinya kapan kita harus menyudahi samadhi ini? Pasti tahu, pasti paham, pasti ngerti. Setelah samadhinya cukup, kemudian berdiri untuk melakukan patrap singkir dan membaca bacaan singkir 3 kali berturut-turut sama seperti yang dilakukan di dalam
laku murni menuju suci tadi yang sudah saya contohkan. Selesai melakukan patrap dan membaca singkir, kemudian kembali duduk santai dan melakukan patra palungguh, kemudian membaca sabda palungguh panutup dan selesai. Beda kan? Di dalam laku murni menuju suci dan di dalam laku suci menuju kelanggengan atau keabadian, beda kan patrapnya? Lah, patrap yang digunakan di dalam laku suci menuju kelanggengan atau keabadian ini tidak bisa digunakan di dalam laku murni menuju suci. Begitu juga sebaliknya. Patrap samadhi mijil sampurna di dalam laku murni menuju suci tidak bisa digunakan di dalam laku suci menuju kelanggengan atau keabadian. Sebab laku murni menuju suci itu dibutuhkan proses, membutuhkan proses. Dan proses-proses inilah yang bisa memurnikan jiwa raganya sehingga bisa menggapai suci dan manunggal dengan suci lagi. Sedangkan di dalam laku suci menuju kelanggengan atau keabadian tidak butuh proses. Tidak memerlukan proses, jadi tidak bisa, gitu loh. Paham? Lah nanti jika panjenengan sudah selesai manekung, selesai gembleng, ada yang meminta, memohon pencerahan tentang wahyu pancagap dan wahyu pancalaku. Lah tekniknya, caranya seperti itu, menunjukkannya. Jangan sampai salah, karena kalau sampai salah panjenengan akan dituntut oleh kesalahan panjenengan. Akan bertanggung jawab atas kesalahan panjenengan. Gitu. Cara menyampaikannya seperti itu. Paham gak? Mencerahkan dua, mencerahkan laku patrap samadhi mijil sowan dan mencerahkan laku patrap samadhi mijil sampurno. Aduh, saya sudah capek. Jadi yang ketiga yaitu laku patrap samadhi mijil toto lenggah. Saya lanjut besok malam. Kadangan kita malam ini cukup dan tercerahkan kita semuanya. Terima kasih. Lah untuk panjenengan yang sedang manekung atau gembleng, yang baru sampai di tahapan kedua, yaitu melakukan patrap samadhi mijil sampurno, seperti itu loh caranya ya. Seperti tadi, barusan saya contohkan tadi. Jangan seperti ketika melakukan patrap samadhi mijil sampurno di rumah. Itu beda ya, itu berbeda. Nanti hati-hati patrap samadhinya.